Tapi yang pertama syarat terkait dengan udhiyah, dengan hewan itu sendiri. Yang pertama hewan tersebut dari al-an'am, yaitu bahimatul an'am, itu hewan-hewan ternak, hewan-hewan ternak. Ya. Allah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebutkan yaitu mereka menyembelih untuk mengingat Allah ala ma razaqahum, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Hewan ternak tersebut ada 3 secara umum, yaitu onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing. Dan sapi termasuk jamus, yaitu kerbau. Adapun sapi liar, mungkin banteng maksudnya, sapi liar, maka tidak boleh. Yang boleh apa? Kerbau, ya. Banteng liar atau tidak? Liar enggak? Liar. Kalau kerbau kan enggak lah. Sering nongkrong di sawah. Enggak liar. Jadi sapi boleh, kerbau juga boleh. Kemudian kambing dengan berbagai macam modelnya boleh. Maiz, kambing Jawa, atau dha'an, domba. Kambing atau domba juga boleh. Ini semua boleh disembelih. Dan tidak mengapa betina atau jantan. Sebagaimana akikah tidak mengapa betina ataupun jantan. Karena tersebar di sebagian orang kalau akikah harus hewan jantan. Padahal enggak, betina boleh, jantan boleh. Demikian juga masalah kurban, boleh betina, boleh apa? Jantan. Jangan yang bencong. Jangan yang pelangi, ya. Baik. Berikutnya, adapun selain hewan ternak maka tidak boleh. Seperti ada yang mengatakan kuda lebih mahal daripada sapi. Saya ingin menyembelih kuda untuk Allah. Tidak boleh. Tidak sah. Kalau ingin menyembelih kuda buat makan, ya silakan. Tapi untuk kurban maka tidak sah. Ya, atau saya ingin menyembelih karena tidak punya uang, saya ingin beli ayam. Ayam kemudian saya sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi saya jadi kurban. Kalau kau potong untuk bagi-bagi, oke. Tapi untuk hewan kurban tidak boleh. Yang boleh hanya hewan-hewan ternak sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, onta, sapi dan kerbau, kemudian kambing yaitu kambing Jawa, maiz dan domba. Kemudian apalagi burung-burung tidak boleh, ini semua tidak boleh. Kemudian terkait dengan umur hewan tersebut, umur hewan tersebut. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya untuk sapi di atas 2 tahun. Kalau onta di atas 5 tahun. Kambing Jawa pun di atas 2 tahun. Adapun domba, ada yang mengatakan di atas tahun, yang di atas 6 bulan. Ada khilaf. Tapi intinya untuk domba lebih ringan daripada saya tidak sempat mentarjih mana, tapi itu ada khilaf dengan para ulama terkait dengan dha'an atau domba. Ya. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 6 bulan dengan syarat tertentu. Ada yang mengatakan boleh lebih dari setahun. Adapun kambing Jawa lebih dari 2 tahun sama dengan sapi, harus lebih dari 2 tahun. Adapun onta lebih dari 5 tahun. Maka jangan menyembelih kalau di bawah umur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga terkait dengan syarat hewannya adalah selamat. Yang ketiga, jadi pertama tadi jenisnya bahimatul an'am, yang kedua umurnya harus sesuai dengan umurnya, dan yang ketiga harus selamat dari aib. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan aib-aib tersebut adalah terkait dengan yang bisa mengurangi daging dari hewan tersebut. Jadi Rasulullah SAW melarang ketika seorang menyembelih, tidak boleh kemudian menyembelih hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta, yang jelas butanya, yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang sangat kurus, Para ulama mengambil kesimpulan, kenapa hewan yang pincang tidak boleh, kenapa hewan yang buta tidak boleh, kenapa hewan yang kurus tidak boleh. Ya, kenapa hewan sakit tidak boleh? Karena hewan-hewan ini potensi untuk dagingnya sedikit. Ketika dia pincang, dia baru jalan sebentar, temannya sudah duluan. Sudah makan rumput habis, dia baru sampai. Makanya dia kurus. Kalau dia sakit pun demikian, dia mau bergerak menuju tempat makan susah, akhirnya dia kurus. Apalagi kelihatan sekali sakitnya. Kemudian yang sudah memang dari sananya kurus,
kurus sekali. Ini juga tidak pantas untuk jadi sembelihan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya. Tadi yang pincang, kemudian yang sakit, yang buta, dan yang sangat kurus. Ini yang datang nas dari Nabi SAW tidak boleh 4 perkara ini. Itu buta, awal itu buta sebelah atau buta apalagi buta. Kemudian bayin arajua, yaitu benar-benar pincang sekali. Kemudian yang kurus, ya. Kemudian yang tadi yang sakit. Nah, selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara bentuk-bentuk yang diperselisihkan, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Saya bacakan sini. Yang tidak diperbolehkan buta, tidak boleh. Kemudian tadi pincang, buta, dua mata tidak kelihatan, ini tidak boleh. Meskipun mungkin dia gemuk, tapi dia buta tidak boleh karena ini kelihatan sekali apa? Cacat. Kemudian yang satu mata buta, jelas-jelas satu buta mata, satu kelihatan, maka ini juga tidak boleh. Ada yang mengatakan maksudnya mata buta itu maksudnya benar-benar tertutup, bukan dia buka matanya tapi tidak bisa melihat, tapi benar-benar kelihatan cacat. Itu yang tidak boleh, tidak pantas untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lisannya putus semuanya, kambingnya enggak punya lisan. Mau bilang B susah karena lisannya tidak ada. Ini juga tidak boleh. Ya. Adapun kalau terputus sebagian, ini khilaf. Terputus sebagian, sedikit atau banyak, khilaf. Ada cacat lisannya kepotong sedikit, boleh enggak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terputus sedikit saja enggak boleh. Ada yang mengatakan kepotong banyak, mayoritas baru enggak boleh. Tapi kalau kepotong semua enggak boleh. Kemudian juga yang hidungnya terpotong juga tidak boleh. Kemudian juga telinganya terpotong juga tidak boleh. Ya. Demikian juga yang sejak lahir telinganya tidak ada, ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata potongannya sedikit? Nah, ini khilaf. Potongan sedikit ya, Pak, khilaf di kalangan para ulama. Kambingnya gemuk tapi telinganya hilang sedikit. Nah, ini khilaf. Yang pincang pun demikian. Kalau pincangnya sangat jelas maka tidak boleh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpotong kaki dan tangannya juga tidak boleh. Ya. Meskipun sejak lahir sudah cacat tidak boleh. Ini cacat karena terpotong, karena terluka atau sejak lahir maka tidak boleh. Atau yang susunya terpotong, payudaranya terpotong, ya. Atau kering, ini kelihatan sekali cacat kalau kambing tersebut betina. Nah, ini tidak boleh karena kelihatan cacat. Atau kemudian pantatnya terpotong, pantatnya tepos. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak mengapa dia tepos, yang penting perutnya besar, dagingnya banyak. Ada khilaf. Karena ini tidak ada dalil. Yang dalil cuma 4 tadi bilang. Dalil cuma 4 apa? Buta, pincang, terus sakit sama kurus. Yang lainnya khilaf. Kalau buta 1 tidak boleh, apalagi buta 2 mata, jelas tidak boleh. Tapi kalau pantatnya kepotong, maka khilaf. Contoh lagi, kambing yang dikebiri, testisnya dipotong, maka bagaimana? Khilaf juga. Yang benar boleh, karena dalam hadis Rasulullah SAW menyembelih kabsyain, amlahain, akranain, maujuain. Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing yang dikebiri. Dan katanya kalau kambing dikebiri, badannya jadi apa? Gemuk. Dan itu dituntut dalam korban karena gemuk. Tapi yang memandang ini cacat, tidak boleh. Ini masalah khilaf. Yang ekornya terpotong, ini juga. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Yang kurus tadi, al-ajfa, yang kurus, allati la tungki, kurus. Ya. Ada yang mengatakan saking kurusnya sampai sumsum dari tulangnya tidak ada, saking kurusnya. Al-jallalah, yaitu yang hanya makan kotoran. Kambing itu makan kotoran aja. Ini nggak boleh disembelih. Tidak boleh jadi korban.
dan berbagai macam ya model, tapi intinya cari yang sehat ya, cari yang sehat. Sebagian orang musyrik saja kalau mau menyembelih kebo untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul ya, harus cari kebo yang gemuk karena Nyi Roro Kidul tidak mau terima ya. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala, cari yang paling murah, yang paling kurus. Kalau bisa dibelah dua.